Kantor Kontras diduga mendapatkan teror pada Minggu dini hari tadi. Teror terjadi tak lama setelah aktivis mereka menggeruduk rapat pembahasan RUU TNI yang berlangsung tertutup di hotel mewah. Kantor Kontras di Jalan Keramat 2 Kuitang, Jakarta Pusat disambangi 3 orang tidak dikenal pada dini hari tadi. Menurut aktivis Kontras, ada 3 pria yang menekan bel berkali-kali tanpa tujuan yang jelas. Andri Yudus, Ketua Divisi Hukum Kontras dalam perbincangan di Sapa Indonesia akhir pekan, meyakini kedatangan 3 orang asing itu adalah bentuk teror terhadap Kontras. Pasalnya, beberapa jam sebelumnya, Kontras dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk rapat pembahasan RUU TNI yang berlangsung tertutup di Hotel Fairmont. Atau upaya teror terhadap kerja-kerja yang kami duga berkaitan dengan advokasi revisi Undang-Undang TNI itu diawali sejak hari hari Jumat kemarin dengan ditandai ada orang tidak dikenal siang hari kemudian menggeber-geber motor di depan kantor kami. Oke, kemudian, itu berarti sejak dini hari ya Mas ya? Kemudian, betul Mbak, hingga besoknya kantor kami didatangi oleh 3 orang yang mengaku-ngaku sebagai media, ingin bertemu, tapi kemudian tidak menjelaskan dari mana dan apa nama medianya, dan 3 orang tidak dikenal tersebut datang pada tengah malam, yang menurut kami ini tidak tidak patut begitu ya, dan tidak melakukan janjian terlebih dahulu terhadap kami. Selain itu juga kami ditelepon oleh nomor tidak dikenal. Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Sebelumnya, rapat revisi Undang-Undang TNI yang digelar tertutup saat akhir pekan diwarnai aksi protes. Sejumlah aktivis Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi salah satu ruangan di Hotel Fairmont yang menjadi lokasi rapat Komisi 1 DPR RI. Mereka meminta rapat Komisi 1 membahas revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Masa menilai DPR dan pemerintah sengaja menutupi informasi dengan menggelar rapat tertutup di sebuah hotel pada akhir pekan. Telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus difungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menanggapi kritik rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang digelar di Hotel Fairmont di tengah efisiensi anggaran. Rapat di hotel sering dilakukan DPR RI. Pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont merupakan konsinyering atau pengelompokan. Nggak ada. Kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek Undang-Undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-Undang perlindungan data pribadi di Intercon. Kok nggak kamu kritik? Oke ya. Dan saudara, untuk mengetahui jalannya pembahasan RUU TNI, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Jamzari dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat siang Carla, bagaimana rapat panja revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont setelah kemarin diwarnai protes dan adakah hasil yang telah disepakati? Ya Imran dan juga saudara, terkait dengan rapat panitia kerja revisi Undang-Undang TNI memang telah berlangsung dari tanggal 14 dan dijadwalkan
hingga 16 Maret 2025. Namun untuk rapatnya sendiri, ini berlangsung dari tanggal 14 dan 15, dan pada tanggal 16 Marat itu hanya dijadwalkan ataupun terjadi permohonan untuk melakukan check out saja. Pada tanggal 14 Maret sendiri, rapat itu dimulai pada jam 13.30 hingga selesai pada jam 10 malam. Kemudian pada tanggal 16 Maret, rapat dimulai pada pukul 10 pagi hingga selesai pada pukul 11 malam. Dari rapat tersebut membahas sejumlah hal, diantaranya 92 daftar inventaris masalah terkait dengan RUU TNI, dan ada beberapa hal yang kemudian menjadi sorotan dalam rapat tersebut, diantaranya mengenai kedudukan TNI, perpanjangan masa pensiun dari prajurit, hingga perluasan penempatan anggota aktif di kementerian ataupun lembaga. Terkait dengan progresnya dari hasil rapat tersebut, Ketua Komisi 1 DPR yaitu Utut Adianto mengatakan selama rapat 2 hari ini telah merampungkan pembahasan isi dari 92 daftar inventaris masalah RUU TNI atau DIM. Namun legislatif dan eksekutif ini masih membahas terkait dengan ihwal penjelasan undang-undangnya. Sedangkan tadi kami juga menanyakan kepada salah satu anggota Komisi 1 DPR lainnya, yaitu Slamet Aryadi, yang mengatakan akan ada rapat kerja lanjutan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI ini, namun ia belum menjelaskan kapan tepatnya rapat tersebut akan dilangsungkan kembali. Kemudian berdasarkan rapat yang berlangsung selama 2 hari tersebut, ada beberapa poin yang dihasilkan. Yang pertama ialah adanya perluasan jabatan sipil yang kemudian bisa diduduki oleh prajurit TNI. Yang penambahan ini sejumlah Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB maksud kami, sehingga total ada 16 kementerian dan lembaga yang jadi bisa ditempati oleh prajurit TNI. Memang jika mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 sebelumnya, ini awalnya hanya ada 10 kementerian lembaga yang bisa diduduki oleh prajurit TNI. Namun kemudian ada revisi penambahan 5 kementerian ataupun lembaga, yaitu dari Kelautan dan Perikanan, kemudian BNPB, BNPT dan Keamanan Laut serta Kejaksaan Agung. Lalu kemudian dari hasil rapat kemarin maksud kami, ditambahkan lagi 1 lembaga untuk kemudian dapat diduduki oleh prajurit TNI, yaitu BNPP. Lalu kemudian memang inilah yang kemudian dikhawatirkan dapat mengembalikan fungsi militer, karena dikhawatirkan apabila nantinya prajurit TNI ini menduduki sejumlah jabatan sipil di kementerian ataupun lembaga dapat mengganggu profesionalitas dari TNI sendiri, ataupun juga menjadi fungsi atau loyalitas dari TNI tersebut. Adalah kemudian yang sama-sama diperhatikan oleh berbagai pihak yang kemudian menjadi sorotan, sehingga kemarin juga sempat ada aksi protes terkait dengan RUU TNI tersebut di Hotel Fairmont. Lalu kemudian terkait dengan hasil rapat yang kemarin sudah dilakukan, selain dengan adanya penambahan ataupun perluasan lembaga, juga ada penambahan operasi militer non-perang dari 14 menjadi 17 operasi, diantaranya seperti narkotika dan siber. Namun TNI ini tidak akan ikut dalam ranah penegakan hukumnya untuk dalam bidang narkotika sendiri. Nantinya akan ditentukan dalam peraturan presiden mengenai bagaimana pelaksanaan teknisnya, apa yang kemudian akan menjadi batasan-batasan yang dapat dilakukan oleh prajurit TNI tersebut. Kemudian juga TNI juga akan memperkuat dalam bidang siber, yang terutama akan memperkuat Badan Siber dan Sandi Negara. Lalu kemudian juga akan ada penambahan rentang usia pensiun dari anggota TNI, salah satunya untuk Bintara yang semula 53 tahun, namun memang belum diungkapkan terkait dengan batas-batas maksimal untuk setiap anggota TNI, nantinya akan menunggu keputusan lebih lanjut. Dan berdasarkan hasil rapat ini nantinya akan ada lanjutan juga bila nantinya sudah rampung di tingkat rapat panitia kerja, nantinya akan dilakukan rapat juga terkait rapat kerja maksud kami, perundingan tingkat 1 dengan 4 menteri, yaitu Menteri Keuangan, kemudian Pertahanan, lalu kemudian Sekretaris Negara dan juga Menteri Hukum. Demikian Imron. Baik, revisi Undang-Undang TNI masih terus dibahas oleh DPR dan pemerintah, di mana beberapa poin diantaranya yang turut menjadi pembahasan adalah terkait dengan perpanjangan usia pensiun TNI dan perluasan jabatan sipil yang akan diduduki oleh prajurit TNI di kementerian atau lembaga. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Claudia Carla. Informasi selanjutnya, Saudara, revisi Undang-Undang TNI semestinya mempersempit jabatan sipil yang diisi prajurit, melanjutkan semangat reformasi.
Namun, banyaknya jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif membuat semangat demokrasi atau penggiat demokrasi maksud kami khawatir dui fungsi TNI akan kembali. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menjamin revisi Undang-Undang TNI yang tengah dibahas tak akan mengembalikan dui fungsi TNI seperti saat Orde Baru. Sejauh ini, revisi hanya dilakukan terbatas pada 5 kementerian dan lembaga. Ada 4 poin pokok objek perubahan RUU TNI, yaitu penguatan dan modernisasi alutsista, memperjelas batasan penempatan TNI dalam tugas non-militer di lembaga sipil, peningkatan kesejahteraan prajurit, dan mengatur batas usia pensiun prajurit. Baik yang tetap, yang usul DPR maupun usulan pemerintah. Kalau ditanya klasternya 3, soal kedudukan Kemhan dan TNI. Kemudian soal lingkup baru yang TNI boleh tetap aktif. Terus yang terakhir soal usia prajurit. 3 itu. Nggak ada yang lain. Tetapi kalau TNI ditakutkan akan kembali seperti zaman Orde Baru, saya udah usia 60 tahun. Supaya dipahami di dunia ini nggak ada yang bisa membalikan jarum jam. Semangat zamannya beda, yang mengatur supaya ini juga bergerak. Apakah nanti semua kementerian diisi tentara? Ya enggak. Apakah semua dirjen diisi tentara? Ya enggak. Namun, Andri Yunus, Ketua Divisi Hukum Kontras dalam perbincangan di Sapa Indonesia akhir pekan mengatakan tak ada urgensi untuk terburu-buru bila hanya merevisi hal itu. Apalagi, rapat juga digelar tertutup hingga tak bisa diawasi oleh warga. Pada praktiknya sudah berlaku selama 10 tahun, kemudian ada kaitannya dengan kerja-kerja yang membutuhkan bantuan dari militer atau TNI, begitu ya. Dan revisi ini tujuannya untuk mengakomodir itu, menurut hemat kami, itu adalah hal yang keliru. Informasi dan perkembangannya itu dari 10 bahkan menjadi 16. Ada tambahan terakhir BNPB. Itu menurut kami ada beberapa hal yang tidak tepat, begitu ketika kemudian kita berbicara mengenai perluasan jabatan sipil bagi TNI aktif yang itu kemudian seperti mengaktifkan kembali di fungsi ABRI. Meskipun revisi disebut hanya membahas penempatan prajurit aktif dalam 5 lembaga, namun potensi perluasan peran militer di ranah sipil seperti kontroversi posisi Letkol Teddy di Sekretaris Kabinet dan Majen Novi Helmi sebagai Direktur Utama Bulog harus tetap diawasi masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, Kompas yang akan kembali dengan informasi pengelola jalan tol ruas Bakaheni Terbanggi Besar Lampung memberikan diskon tarif tol sebesar 20% pada masa mudik lebaran tahun ini. Tiket kereta api di masa arus mudik lebaran sudah 50% terjual dari kapasitas yang tersedia. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28 dan 29 Maret mendatang.